Di dua episode sebelumnya, kita telah membahas, kita telah belajar tentang bagaimana membuka pembukaan yang mengandung unsur Kristusentris. Kedua, bagaimana mengkaitkan unsur poin demi poin dengan Kristusentris. Dan hari ini saya akan mulai menutup kerangka khotbah kita dengan bagaimana menutup khotbah dengan Kristusentris. Menutup khotbah dengan pendekatan Kristusentris adalah cara yang efektif untuk mengarahkan hati itu kembali dari inti iman kekristenan. Penutup yang kuat akan meninggalkan pesan yang mendalam kepada jemaat, serta memotivasi mereka untuk menerapkan pesan yang telah disampaikan dan telah berfokus kepada Kristus. Langkah-langkah ini akan menolong kita untuk kembali diingatkan, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan pernah melakukannya, tetapi saya akan menyimpulkan di dalam beberapa poin supaya kita kembali diingatkan akan bagaimana langkah-langkah praktis tentang menutup khotbah dengan khotbah yang berpusat kepada Kristus. Yang pertama, simpulkan pesan dengan menunjuk kepada pribadi Kristus. Simpulkan khotbah utama kita yang langsung menunjukkan kepada pribadi karya, pekerjaan daripada pribadi kita, Yesus Kristus. Lalu arahkan bagaimana mereka bermuara kepada Kristus. Misalnya kita hari ini kita belajar tentang kasih, pengampunan, dan pengharapan. Mari yang sejati yang kita temukan adalah di dalam pribadi Kristus. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dialah tanpa dia, kita tidak mampu untuk hidup sesuai dengan panggilan Kristus. Itulah contoh di mana kita diingatkan kembali akan pusat semua poin yang telah kita sampaikan diarahkan secara terpisah, secara utuh kepada pribadi yang berintegrasi kepada atau di dalam pribadi Kristus. Yang kedua, ingatkan dan tegaskan kembali bahwa kebutuhan kehidupan kita ini hari demi hari itu kepada Kristus. Supaya setiap pesan yang kita sampaikan itu tidak sia-sia, tetapi mengarah kepada sebuah janji eh, di dalam Kristus. Kita mungkin menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan apa yang kita pelajari hari ini, tetapi kita diingatkan bahwa kita tidak dipanggil untuk melakukan secara sendiri. Hanya dalam Kristus kita akan mendapatkan kekuatan, hikmat, damai yang sedang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan hidup kita, supaya kehidupan kita juga sesuai dengan kehendak Dia. Dengan memberi pemahaman bahwa jemaat itu membutuhkan pribadi Kristus setiap hari, maka jemaat itu akan diajarkan untuk bergantung kepada siapa? Bukan kepada pendeta, bukan kepada materi, tapi kepada Dia. Lalu kita di bagian akhir itu, di bagian penutup, kita juga bisa mengajak jemaat untuk mulai mengambil beberapa keputusan. Dorong jemaat untuk membuat komitmen yang spesifik dalam hidup mereka. Pesan yang disampaikan mengingatkan untuk kembali kepada kekuatan Kristus, sumber Kristus. Mari kita semua hari ini kembali berkomitmen, menyerahkan hidup kita, menyerahkan setiap ketakutan, harapan, doa, rencana kita kepada Kristus. Dia yang memanggil kita, dia yang memampukan kita dengan setia. Tidak perlu takut, karena dia berkuasa mengatasi segala alam dan badai. Nah, ada jemaat untuk mengarahkan hidup itu kembali kepada Kristus. Tidak sekedar membuat emosi mereka
rasa respon emosi, tapi mereka mengarahkan dengan sebuah komitmen yang teguh bahwa Kristus itulah sumber satu-satunya. Gunakan doa, juga bisa menggunakan doa itu sebagai sumber utama untuk mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Seperti poin-poin yang sebelumnya, kita mulai menutup, bahkan seperti poin pembukaan, menyerahkan jemaat untuk Kristus, untuk meminta, menguatkan mereka dalam menjalankan firman-Nya. Mungkin kita akan berkata seperti ini, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkaulah pusat hidup kami dan tujuan kami. Itu inti pesan khotbah. Kami mohon, biarlah firman-Mu hari ini membawa hidup kami kepada tujuan-Mu yang sejati. Tanamkan dalam hati kami, memimpinlah Engkau dalam setiap langkah kami untuk memuliakan Engkau. Roh Kudus, ajar kami, bawa kami untuk kami selalu mengarahkan pikiran, hati, kekuatan kami kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber tujuan, sumber pengharapan yang kami. Ya, itulah contoh. Di dalam doa ada pesan khotbah, pesan main utamanya. Tetapi di dalam doa juga membantu jemaat untuk mengingat bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan bersumber, berakar kepada Kristus. Beri pengharapan dengan fokus kepada janji Kristus. Khotbah yang baik, ada khotbah yang memberi jawaban kepada setiap jemaat. Sampaikan pesan pengharapan yang menekankan janji Kristus bagi umatnya. Ini akan mengingatkan janji kasih penyertaan bahwa Allah itu selalu menyertai umatnya. Arahkan jemaat untuk membawa kesaksian ini supaya mereka bisa bercerita kepada dunia. Dan ini yang akan kita yakinkan. Dan kita mungkin berkata seperti ini. Mari kita pulang hari ini dengan hati yang dipenuhi kasih Kristus. Biarlah setiap perkataan, tindakan kita menjadi berkat tentang kasih kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Kita ajak jemaat untuk menjadi saksi tentang bagaimana Kristus yang ada di dalam hati mereka membakar untuk menerima panggilan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di akhir penutup khotbah kita pun masih bisa menyisipkan satu doa yang menunjukkan sebagai pusat hidup tanpa penjelasan. Seperti contoh gini, Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari kita hidup dengan sebuah keyakinan bahwa Kristus adalah pusat dari segalanya, sumber dari segalanya, pengharapan dari segalanya, tujuan hidup dan hidup kita. Nah, saudara, ketika kita mulai mengutip satu ayat, kita coba mulai mendapatkan dukungan yang lain dari firman Tuhan bahwa Kristus itu sumber, Kristus itu yang utama. Dan firman itu saya seperti dipukul terus dan membawa jemaat itu mulai mengingat kembali apa yang menjadi pesan khotbah kita, yang menjadi klimaks dari khotbah kita. Dan contoh yang mungkin sebagai penutup gitu lah ya, ini akan seperti berkata seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita telah belajar tentang kasih dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Ternyata kasih dan pengharapan itu bisa tergoyahkan kalau kita salah menaruh pengharapan dan kasih kita.
Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Pengharapan dan kasihnya tidak pernah goyah di dalam pribadi Kristus. Mari kita pulang dengan sebuah keyakinan yang kokoh. Jangkar pengharapan yang kuat ketika menghadapi badai kehidupan. Dalam pergumulan yang kita hadapi hari ini, apapun Anda bisa menyebutkannya, ingatlah dia selalu menyertai, memampukan. Hanya di dalam dia kita akan menemukan damai, jawaban hidup yang penuh makna. Mari kita berkomitmen untuk semakin dekat pada dia, mengandalkan dia dalam segala hal, dan menjadi hidup yang memuliakan nama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, banyak sih cara yang bisa kita lakukan karena ini adalah bagian dari seni. Tetapi bagian penutup ini akan menunjukkan sebuah kesimpulan dari permasalahan, jawaban, dan mengkaitkannya itu, meramunya menjadi sebuah kesimpulan sehingga jemaat itu menjadi satu jemaat yang kuat menghadapi badai dan mengarahkan hati mereka kepada Kristus dan mencoba menginspirasi kembali pengharapan-pengharapan mereka kepada situasi-situasi yang sedang mereka. Pembukaan, bagian isi, bagian penutup telah kita pelajari. Tetapi mengapa banyak orang pengkhotbah lupa mengkhotbahkan Kristus atau mungkin tidak mengkhotbahkan Kristus? Hal-hal apa saja yang membuat mereka mengindahkan bagian ini sehingga mereka tidak mengkhotbahkannya? Nantikan di dalam episode kita yang akan datang. Tuhan memberkati.